Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi eh, elek, elek eksperimental biomedis yang kedua, kelompok kami mendapatkan tema tentang P1, yaitu tentang safety device atau ya safety device. Tema webinar safety device. Dan kami mencarinya dari YouTube dan mendapatkan sebuah materi yang memang sangat dekat dengan dunia safety device dan juga dengan dunia medis seperti itu, yaitu tentang electrical safety testing. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Brian Jonis Putra 5024, saya sendiri Hanif 5035 dan Fauzan Zaidi 5037. Untuk overview dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar dari komponen perangkat listrik, kemudian resiko terjadinya sengatan listrik pada perangkat medis pada tubuh manusia, kemudian bagaimana safety testing itu, dan juga yang terakhir mengenai tentang standar dan kode dan kode. Untuk source-nya kami dapat dari webinar yang diadakan oleh Seward Electronics yang disampaikan oleh salah satu engineer-nya yang berkaitan dengan electrical safety testing. Seward Electronics ini sendiri merupakan perusahaan atau company yang berbasis di UK, sehingga nanti bahasan dari presentasi kali ini akan mengarah ke UK seperti itu, seperti kode etik standarnya dan aturan dasar listrik seperti 50 Hz atau 60 Hz akan menggunakan UK sebagai basis utamanya. Yang pertama adalah komponen dasar elektronik ya, listrik atau bisa disebut dengan parameter elektrik. Yang pertama ada tegangan atau voltase, ada arus dan ada hambatan. Dan dijelaskan seperti yang ada di slide. Untuk menggambarannya, kita bisa dilihat di gambar samping. Ini terdapat sebuah tangki, tangki yang berisi arus air. Air ini diibaratkan sebagai arus, dan kemudian lebar pipa ini yang keluar ini sebagai hambatan. Seperti itu. Sehingga jika hambatannya kecil, maka hambatannya kecil, maka arusnya juga kecil. Dan jika hambatannya besar, gitu, hambatannya besar atau dalam hal ini pipanya kecil, gitu, maka arus ya, jika hambatannya kecil atau dalam hal ini pipanya besar, itu berarti arus yang keluar akan semakin banyak atau cepat. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada kapasitansi yang jika diharikan adalah sebuah besaran yang menyimpan energi listrik. Kemudian ada juga ground, yang selalu ada ya di setiap komponen listrik, bisa dikatakan sebagai 0 volt sebagai reference point atau electron reservoir. Nah, ada frekuensi, yaitu besaran yang menunjukkan banyaknya siklus persatuan waktu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana atau apa aja resiko yang bisa terjadi pada perangkat medis, pada tubuh manusia tentunya ya. Electrocution atau bisa disebut dengan electrocution atau sengatan listrik bisa menyebabkan kelainan pada otot, terbakar, bahkan kematian. Selain itu dibuat atau dapat standar tertentu agar alat-alat medis tersebut bisa aman. Nah, di sini gambar ini merupakan sebuah diagram transmisi dari listrik, transmisi dari ya listrik yang ada di UK. Kurang lebih sama
seperti yang ada di Indonesia, dari power generation atau bangkit listrik, kemudian ada ke trafo, kemudian latih sutet dan lain-lain hingga sampai ke rumah seperti itu. Untuk risikonya sendiri, yang pertama, risiko yang mungkin terjadi akibat adanya kontak antara pasien dengan alat medis secara langsung. Misal ada EKG gitu, EKG kemudian kita tempatkan di tubuh manusia. Nah, itu terdapat kemungkinan terjadinya sengatan listrik karena beberapa hal. Kemudian tubuh manusia merupakan konduktor yang baik karena kebanyakan terkena atas air sehingga sensitif terhadap adanya arus listrik dan mudah untuk ini ya terkonduksi gitu. Kemudian pasien yang terbius tidak sadar atau dalam kondisi lemah, kadang tidak sadar atau ya memang tidak sadar gitu. Dengan adanya arus listrik yang mengalir melewati tubuhnya. Terutama orang-orang yang pingsan, kemudian bius, kena anestesi, itu ketika tidak sadar, dalam kondisi tidak sadar, kemudian ada arus lewat, mereka tidak akan bisa bilang atau memberikan warning ke dokter atau orang terdekat karena memang tidak sadar gitu, dan memang tidak merasakan. Tahu-tahu udah terjadi suatu seperti itu. Kemudian alat yang dipasang di dekat jantung, terutama di otot jantung ya, akan sangat sensitif terhadap arus yang sangat kecil. Nah, kemudian ini akan dibahas jenis-jenis dari electric shock berdasarkan webinar tersebut. Yang pertama ada macro shock, yaitu sebuah arus listrik yang melalui tubuh ketika terjadi kontak antara kulit dengan alat listrik secara non-invasif. Yang sini diperhatikan adalah yang bagian non-invasifnya ya, karena nanti perbedaannya dengan microshock, itu bahwa microshock itu invasif. Dan di bawah ini merupakan tabel efek fisiologis pada manusia ketika terjadi sengatan listrik dengan arus-arus tertentu. Dan juga ini terdapat perbedaan antara man dan woman ya, man dan woman, antara pria dan wanita untuk ambang batasnya atau thresholdnya. Mulai dari slight sensation atau seperti geli-geli gitu, kemudian threshold of perception atau batas ketika kita merasa tersengat padahal tidak terlalu berbahaya. Kemudian sampai tahap pain atau sakit, voluntary muscle control masih sehingga bisa menggerakkan otot secara sendiri. Ini masih dalam batas ambang yang tidak terlalu membahayakan ya, atau bisa disebut dengan let go. Kemudian pain, involuntary muscle control, severe pain, dan ventricular fibrillation hingga 3 detik seperti itu. Kemudian ada microshock, yaitu arus listrik yang langsung menuju jantung. Biasanya ini invasif gitu ya, metodenya yang invasif. Misal ada alat pacemaker atau kateter atau apapun yang dekat dengan jantung, kemudian melewati atau arus tersebut melewati jantung. Nah, akan menyebabkan microelectrocution atau kematian akibat microshock. Seperti itu. Yang di tabel bagian kanan juga dijelaskan ambang batas dari microshock itu sendiri. Untuk yang paling aman yaitu di bagian let go threshold, yaitu sekitar 10 mA. Bedakan dengan di sini di let go ini yaitu sekitar 62 mA ya, kurang lebih 1 mikroampere. Sangat-sangat ini ya beda ya, karena 10 mA itu sudah akan langsung berefek gitu pada jantung.
terhadap jantung. Untuk tubuh manusia sendiri terdiri dari kulit dan jaringan lemak yang mana terdapat resistensi dalamnya itu sekitar 1 hingga 2000 ohm, sehingga kita bisa tahan terhadap sengatan listrik untuk yang kecil seperti itu. Nah, di sisi kanan ini terdapat grafik yang menunjukkan semakin tinggi frekuensi suatu arus gitu ya, frekuensi suatu arus, maka tubuh akan semakin less stimulated terhadap arus listrik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang safety. Safety first ya. Safety-nya yang pertama, bagaimana kita bisa mengecek keamanan sebuah perangkat medis. Pertama, perhatikan sebenarnya bukan perangkat medis saja, tapi semua perangkat elektronik ya, yang terhubung dengan listrik lah. Yang pertama, perhatikan koneksi yang terhubung dengan ground, pastikan memiliki sistem grounding yang bagus, terutama yang perangkat-perangkat yang kemudian bisa disentuh secara langsung gitu ya, atau kemudian terdapat bagian logam sehingga terjadi konduktivitas seperti itu, atau bagian-bagian lain yang memiliki sifat konduktif. Perhatikan koneksi tersebut apakah aman atau kurang aman. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukannya dengan cara insulasi atau menghambat. Ada dua macam, yang pertama basic, bisa kita lihat pada kabel-kabel gitu ya, menggunakan insulator karet seperti itu. Harus menggunakan insulator yang bagus yang bisa meredam arus sehingga tidak keluar. Kemudian ada tambahan, itu menggunakan insulator dengan layer kedua dengan bahan yang berbeda. Tujuannya memang mengurangi resiko terjadinya kesalahan yang fatal, terutama untuk perangkat-perangkat atau kabel-kabel yang menghantarkan daya yang sangat besar. Kemudian ada current breakers atau pemutus arus. Jika terdapat leakage pada arus, maka akan diputus, yang mana yang kita pelajari saat materi RCD. Kemudian yang terakhir ada electrical safety testing. Tentu semua alat medis, sebelumnya semua alat elektronik itu harus lulus uji electrical safety testing. Nah, apa sih tes-tes yang kemudian kita lakukan untuk peralatan-peralatan medis? Sebenarnya ada banyak, namun pada webinar ini akan jelaskan terdapat 3 macam ya yang jelaskan yang saya tangkap. Yang pertama, yang kami tangkap, yang pertama ada earth bonding, itu tes untuk mengetahui keefektifan sebuah rangkaian listrik pada suatu alat, terutama untuk bagian earthing-nya atau grounding-nya. Kemudian ada insulation, tes untuk mengenai kemampuan insulator dalam menahan arus. Ada konstanta dieлекtriknya, kemudian ada standarnya, bawahnya berapa, batasnya berapa, sehingga itu aman untuk manusia dan sebagainya. Kemudian ada leakage current testing untuk mengetahui adanya kebocoran pada arus listrik seperti itu. Nah, pada setiap perangkat listrik pasti kita dapat mengetahui di bagian belakang ya, biasanya dapat ada label-label tertentu yang menunjukkan spesifikasi alat listrik tersebut. Misal alat ini akan aman berjalan di 220 volt dengan frekuensi 50 atau 60 Hz seperti itu. Nah, untuk applied parts yang sesuai standar medis ini sendiri sebenarnya ada banyak tipe, namun yang dijelaskan di webinar ini ada 3. Yang pertama, ya bukan sekarang yang dimasukkan contoh ada 3. Yang pertama ada type B non-invasif dan ada mekanisme groundingnya, itu alat yang menempel di tubuh manusia yang tidak invasif ya, yang hanya menempel saja di kulit gitu atau di baju, di pakaian, seperti bed rumah sakit.
ya seperti bed rumah sakit, terus beserta ruangan-ruangannya, mejanya dan lain sebagainya, perangkat-perangkatnya. Itu bagaimana kemudian alat-alat itu, perangkat-perangkat itu bisa aman dari sengatan listrik. Mulai dari bahannya, kemudian ada sistem groundingnya, perlengkapannya, dan lain-lain. Kemudian type BF, ya type B itu merujuk pada body. Type BF ini non-invasif dengan circuit floating type. Contohnya adalah defibrillator atau SPO2 probe. Ini seperti yang memang alat-alat yang terdapat arus listrik gitu untuk menstimulasi tubuh kita. Dan ada defibrillator, kemudian SPO2 probe gitu ya, untuk inervasi saraf atau dan sebagainya. Itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, berapa arus yang aman, kemudian berapa tegangan yang aman, dan bagaimana penggunaannya, seperti itu. Kemudian ada type CF, merupakan alat-alat yang ke jantung gitu ya, langsung ke bagian kardiak, dan juga merupakan circuit floating type yang mana terdapat arus listrik yang mengalir. Kemudian ada modul ECG yang invasif, kemudian ada alat infus yang memang membutuhkan listrik atau semacamnya. Dan ini kenapa di kardiak, karena ya tadi berkaitan dengan mikroshock tadi, tentu berbeda dengan makroshock, yang mana ketika mikroshock itu ketika kita mengaplikasikan arus yang kecil pun akan berdampak sangat besar sesuai dengan makroshock. Makroshock berapa kali lipatnya, seperti itu. Nah, kemudian ada standar dan kode. Nah, bedanya apa sih standar dan kode? Standar ini berisi dokumen yang berisi prosedur, aturan, cara bagi pembuat, pemasang, dan pengguna alat medis, sehingga memastikan alat tersebut memang dapat digunakan, kemudian layak digunakan, dan cocok untuk digunakan. Seperti itu. Dan juga bagaimana cara menggunakannya, itu ada semua di bagian standarnya. Mana ada kode. Kode ini lebih berkaitan kepada aturan hukum gitu ya, aturan hukum yang berlaku. Tentunya seperti dokumen juga yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aturan hukum yang wajib ditaati oleh teknisi dalam pembuatan alat atau dalam pembuatan ini ya, tempat alatnya. Kan kadang ada alat yang harus tertanam di bangunan, nah itu ada aturan-aturannya. Atau mungkin rumah sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya, itu pasti ada aturan-aturannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam webinar kali ini, karena kita contohnya di UK atau di England, di Inggris ya, ada beberapa macam standar atau kode yang digunakan di sana. Atau ada IEC 60601 yang sangat umum digunakan di sana, yang berisi tentang earthborne, earth leakage, SFEC, neutral open enclosure leakage, dan selanjutnya, hingga IEC 62353 yang terbaru, yang berkaitan dengan ya kurang lebih sama sebelumnya, hanya terdapat beberapa penambahan dan penyesuaian dengan situasi sekarang, seperti itu. Oke, apa yang dapat dari webinar kali ini yaitu tentang seberapa penting sih safety testing gitu. Safety testing bagi sebuah perangkat medis, dan sebenarnya apa saja safety testing yang harus dilakukan agar alat itu aman, dan juga standar-standar apa saja yang harus digunakan agar untuk menggunakan alat tersebut, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.